dapat memahami peserta diharapkan dapat memahami perubahan paradigma ya stimulus respon dalam proses pembelajaran, yang mengerti makna disiplin positif, kemudian serta mampu menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan. Dengan demikian kita dapat menciptakan sebuah keyakinan kelas dan keyakinan sekolah menjadi dasar terbentuknya budaya positif. Ibu dan Bapak, ini hasil yang diharapkan seperti yang ada di dalam, saya hanya mengulang aja, seperti yang ada di dalam panduan ya, adalah agar peserta mampu membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah sesuai dengan prinsip disiplin positif. Guru, kepala sekolah, kemudian semuanya diharapkan dapat merumuskan rencana dukungan terhadap masing-masing fungsi di sekolah untuk menerapkan disiplin positif sesuai dengan implementasi kurikulum Merdeka. Ya nampaknya di sini saya melihat itu ada peran kepala sekolah sangat penting gitu ya teman-teman. Kenapa gitu harus mentransformasikan organisasi, mentransformasikan sekolah ya dari budaya yang tadinya tidak disiplin menjadi lebih disiplin. Seperti itu. Karena memang kalau saya lihat itu otoritas kepala sekolah di dalam undang-undangnya, dalam peraturan itu nampak kepala sekolah inilah yang sebenarnya yang mau menghitamkan, memutihkan, memerahkan itu. Jadi otoritasnya sangat besar, kewenangannya itu sangat besar kepala sekolah itu. Karena kewenangan yang besar itu harus dijalankan dengan kompetensi yang memadai. Kalau kompetensi otoritas itu yang besar lalu dijalankan oleh kompetensi yang tidak memadai itu nanti akan terjadi yang disebut dengan abuse of power, kesewenang-wenangan. Aku masain baik, bisa terjadi seperti itu. Sekolah itu adalah organisasi formal. Karena itu kalau menurut saya bagus juga kita membaca sekali-kali tentang teori kepemimpinan, teori bagaimana budaya itu ditransformasikan, apa itu budaya positif, budaya negatif, bagaimana mentransformasikan organisasi, apakah bottom up atau top down, itu ada teori-teorinya seperti itu. Bolehlah itu dibaca ulang gitu. Selain pengalaman kita sendiri yang nanti akan lebih cepat gitu gabungan antara teori yang kita miliki, kemudian pengalaman kita di dalam mengelola sekolah bergabung, sehingga dalam membuat keputusan itu cepat dan tepat nantinya itu. Ibu dan Bapak, ini terima kasih kepada Bapak Kabid sudah hadir di sini. Semoga lokarya disiplin positif PSP Angkatan 2 ini menjadi langkah yang baik menuju perubahan positif dalam dunia pendidikan di Jawa Barat, khususnya di Garut. Oke, dari Garut ke Sindang Kasih cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Yani yang telah memberikan sambutannya yang sangat luar biasa. Dan untuk selanjutnya adalah sambutan sekaligus untuk membuka acara kegiatan Lokakarya Disiplin Positif Program Sekolah Penggerak Angkatan 2 oleh Bapak Kepala Bidang Ketenagaan Pengembangan Bahasa dan Sastra, Bapak Rom Suparman SIP MSI, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Doktor dari BPGP Provinsi Jawa Barat, Pak Dokter Yani, serta beserta tim yang telah hadir di sini dan masih semangat melaksanakan kegiatan di Kabupaten Garut. Dengan kelegawaan beliau-beliau ini kita bisa pada hari ini. Ya. Pertama-tama Bapak dan Ibu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi bahwasanya beliau telah mentakdirkan kepada kita semua kita bisa hadir di tempat ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu, Bapak
ibu pengawas, kepala sekolah, guru-guru yang telah hadir mengikuti kegiatan ini. Dalam rangka pelaksanaan Lokakarya Angkatan 2 dengan tema disiplin positif. Saya kira dengan tema ini sangat tepat sekali. Mudah-mudahan dengan tema ini dan tujuannya pun supaya Bapak dan Ibu itu disiplin positif. Nanti mungkin akan dibahas di kelas masing-masing tentang disiplin positif ini. Mudah-mudahan dengan adanya pembahasan ini terinspirasi bagaimana untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Garut. Nah, ini kegiatan sangat luar biasa dan merupakan modal yang sangat besar buat Kabupaten Garut. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dari BBGP yang terus eksis memperhatikan, terus eksis semangat melaksanakan kegiatan di Kabupaten Garut. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui program ini adalah tujuannya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kebetulan Bapak dan Ibulah yang terpilih yang menjadi kandidat untuk sebagai orang-orang yang terpilih untuk mensukseskan kegiatan ini. Jadi kami mohon karena di program sekolah penggerak ini ada program-program yang harus diintervensi nanti di sekolahnya. Dan insya Allah Pak Dokter Yani, kami ini senantiasa akan melaksanakan bukannya tidak percaya sama rekan-rekan semua. Dalam 1 tahun itu ingin mengevaluasi lah atau melihat progres apa yang sudah dilaksanakan sama Bapak dan Ibu. Kalau di kata-katanya ada evaluasi, saya sebetulnya kurang berkenan lah. Saya ingin mengetahui sejauh mana refleksi intervensi yang sudah dilaksanakan di sekolah. Kalau nanti ada hal-hal yang belum tercapai, sisinya mananya yang belum tercapai, apa kendalanya, nanti bisa didiskusikan langsung di tempat kegiatan itu. Bukannya kami tidak percaya Pak, jadi tetap kami pun ingin ada perhatian dari pemerintah Kabupaten Garut, program yang sudah luar biasa dari pusat, kami cuman merefleksi aja. Merefleksi apa saja yang sudah terintervensi di sekolah penggerak. Mudah-mudahan kami pun berharap sebagaimana Bapak Ibu ketahui tentang apa yang diumumkan lah, Pak ya, untuk kabupaten kota, Pak ya, tetap ditayangkan. Mudah-mudahan dengan disiplin positif ini Bapak dan Ibu tergugah atau jadi ada inspirasi kepada rekan-rekannya yang belum tuntas, kasih tahu gitu kan, guna untuk menghijaukan gitu ya, menghijaukan Kabupaten Garut gitu ya di PMM ya. Bapak dan Ibu, mohon maaf ya sedikit informasi untuk guru. Kinerja itu akan diambil datanya transformasi dari PMM. Insya Allah ke depan tahun 2024 itu Bapak dan Ibu tidak usah ngetik kinerja. Di kinerja itu sudah terintegrasi dari PMM. Makanya ini untuk semua guru itu harus mengisi PMM itu, harus tuntas. Karena kalau tidak tuntas nanti apalagi yang leha-leha tidak mengisi PMM-nya tidak
tidak maulah, tidak mengikuti. Nanti ketika membuka e-kinerja nanti poin-poinnya akan kosong. Ya, kalau sekarang diketikkan sama operator. Kalau nanti sudah terintegrasi tahun 2024 tidak bisa. Jadi ngetiknya di PMM. Jadi itu sekedar informasi dulu. Insya Allah dalam waktu dekat akan diluncurkan aplikasinya terintegrasi data PMM ke e-kinerja. Tapi saya percaya buat Bapak dan Ibu yang hadir di Lokakarya ini itu tidak akan susah karena sudah beberapa bulan menggeluti tentang PMM ini. Itu saja mungkin Pak yang bisa sampaikan. Mohon maaf kalaulah ada kata-kata yang kurang berkenan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk mengawali kegiatan Lokakarya Angkatan 2 dengan tema disiplin positif, dengan ini saya nyatakan dibuka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Haji Eding SPD. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua BPGP Provinsi Jawa Barat yang saya hormati, Bapak Kabid Ketenagaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra yang saya hormati, Ibu Bapak Fasilitator, juga para peserta Lokakarya yang saya hormati. Marilah kita untuk bersama-sama berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kamali jalali wajhika karimah sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna wa lakunana minal khosirin. Rabbana ghfir lana li walidina wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i min wal amwat wa atubu ilaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Alhamdulillah kita kedatangan dari GTK BBGP Jawa Barat. Untuk itu marilah kita mendengarkan sambutan dari Bapak Dr. Endang Ahmadi dari GTK dari BBGP Provinsi Jawa Barat. Dipersilakan. Oh maaf Ibu Bapak ya, yang kami hormati, Bapak Dr. Endang Ahmadi dari Kementerian Bapak ya, dari Kementerian GTK, mantan Kepala BBGP Jawa Barat. Ya, yang kami hormati, silakan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya lele. Ya lele, ya gitu kan. Togok tuja eman. Nah, PSP. Heran punten. Kan sampurasun. Kalau jalele, berarti kan ada teman kita ya. Kan orang Sunda tuh hebat buat ini. Jalele, ya, oh ada teman saya. PSP. Tak aya ini, tak aya temannya gitu. Tak aya mesti ada jawaban gitu. PSP, misalnya apa namanya, kolaboratif dan kreatif, apa seperti gitu atau apa nantinya dibuatkan lah biasa. Baik, Bismillah. Hatur nuhun, terima kasih serta acana Pak dari Kabin GTK-nya. Udah lama saya gak ke Garut kan. Ya. Kemarin ke Tasik menemani Pak Perdi Komisi 10. Oh, dia minta izin bantu katanya untuk tahun kelimanya gitu. Tapi beliau orang yang sangat peduli kepada pendidikan ya. Pak Ferdi teman saya. Ya, mendampingi Komisi 10. Terima kasih Pak Yani ya. Kemudian pun dari BBGP ya. Dari Dinas Pendidikan. Bapak Ibu para kepala sekolah hadir, kepala sekolah semua ya. Kepala sekolah, pengawas, guru komite pembelajaran ya. Dan yang ada di sini kemudian ada di mana lagi? SMP 2, RGO 7 ya. Jadi Kenas, dalam Kenas. Dulu ya ya, Bun. Saya Namadi jadi kelahiran Bandung Barat. Tapi kakek itu dari Malangbong, orang Garut. Malangbong. Nah, tapi parumun obor Bu. Jadi kalau orang tua dulu ngajak ke Palembang lagi kecil. Kan lu nggak diajak aja ini gak ketemu jadi parumun obor. Itulah jadi harus belajar dari Adi Hidayat gitu bagaimana silsilah itu sampai A sampai Z-nya sampai hafal ya mudah-mudahan. Jadi pelajaran saya juga ke anak-anak lupa tentang sejarah memperkenalkan apa namanya jujur cerita dan sebagainya. Bapak Ibu semuanya saya lama di Bangka Belitung 28 tahun, terus kepala LPMP juga di Bangka Belitung. Terus kalau dari SMP mungkin guru di Dinas Pendidikan saya sempat menantangkan bos karena guru Dikdas dulu, direktur guru Dikdas. Jadi sering ke Garut kalau dulu ngasih komputer kemana-mana dengan Pak Muhajir ngasih komputer kan begitu atau RKB dan USB ngasihnya dananya triliunan kalau saya dulu tanda tangan 5 triliun gitu tapi sekarang di Kemdikbud tidak ada untuk RKB USB jadi ya kurang lah mungkin ke daerah-daerah. Nah kemudian di PMPTK IPA sempat untuk apa namanya guru penggerak sekolah penggerak lebih banyak sekolah penggerak tapi itu lebih banyak ke daerah-daerah wilayah timur ya timur baratnya tapi karena di sini kan oleh PMPTK PLB banyak jadi agak kecuali untuk pengembangan sains. Nah, sering ketemu di sini kalau sini ada teman Pak Agus Wahyudin sebagai ketua Sentika. Bapak Ibu ini seiring dengan juga program sekolah bergerak di tahun kedua ini ya, di sini tahun kedua ya, angkatan kedua. Jadi kan di dalam peraturan tuh kepala sekolah harus mengawas sampai 3 tahun ya.
dan tidak boleh dipindahkan gitu. Artinya barangkali berarti pemahamannya bahwa di 3 tahun itu apa saja yang outcome yang harus dipenuhi gitu, yang telah didapatkan. Pertama tentu saja harus mengawal tentang bagaimana hasil dari ANBK. Ada 3 hal ya, paling nggak penting. Literasi, numerasi, karakter, dan survei simpul lingkungan. Dan ini kemudian di tiap 3 tahun numerasi ini atau dinilai secara internasional melalui namanya PISA, Program International for Student Assessment. Bapak Jokowi selalu mengingatkan bahwa Indonesia tidak lagi menggunakan level standar-standar dulu menggunakan UN atau NEM kan. Jadi harus standar yang bisa global, bisa dibandingkan dengan negara lain. Maka kenapa dulu UN tidak ada? Karena ingin menggunakan standar yang internasional, namanya PISA, Program International for Student Assessment. 2018 kita masih di bawah rata-rata dunia gitu. Tahun ini agak lebih baik sedikit ya. Walaupun COVID kemarin sudah dapat belum ya mungkin teman-teman juga tentang hasil nilai PISA kita. Ya sudah ada ya. Jadi sudah disampaikan itu secara internasional gitu. Dan di tingkat internal sekolah ada melalui namanya ANBK. Bagaimana literasi numerasi Bapak Ibu di sekolah, baik komite pembelajarannya, kepala sekolah, pengawas, untuk lebih banyak memelototi hasil daripada literasi dan numerasi. Kenapa penting literasi numerasi? Bapak Ibu semuanya, literasi numerasi ini itu sebenarnya dasar kita anak-anak untuk bisa berpikir kritis, bisa berpikir kreatif, dan tidak mudah terjebak hoak. Daerah atau negara yang literasinya tinggi, itu kalau dikasih hoak gitu, itu tidak mempan. Kenapa dulu Irak itu mudah kena hoak? Siapa pembuat hoak? Tentu saja negara yang berkepentingan dengan minyak. Amerika kasih hoak, berantemlah Sunni dengan Syiah. Apa hasilnya? Hasilnya gimana? Masalah hasilnya diadu domba antara Sunni dan Syiah, Kurdi di Sydney. Apa yang mendapatkan? Ternyata minyaknya dinikmati oleh orang yang negara yang berkepentingan dengan itu. Itu tingkat negara. Tingkat negara, ya maka kenapa sebenarnya ada dua sisi ya. Jadi PISA ini ada dua sisi kepentingan. Bagi negara-negara tertentu yang punya niat ingin menguasai sebuah negara, maka dia harus ngelihat nilai PISA itu. Untuk apa coba? Untuk bisa melakukan intervensi suatu negara kalau dia punya kepentingan. Ingat nggak waktu kita Timur-Timur? Nah, Timur-Timur. Dari seluruh daerah provinsi, Timur-Timur yang punya nilai literasi waktu paling rendah. Gitu. Literasi rendah. Paling rendah. Apa yang dilakukan negara-negara lain? Oke, nggak usah susah-susah katanya. Ngurus Timur-Timur. Ya, nggak usah dipaksakan untuk dia tahu ini. Berikan saja informasinya sifatnya hoax. Short gitu. Apa yang dihoaxkan? Dibuatkah cerita hoax bahwa ini kalau di Indonesia akan susah, akan apa gitu. Tanpa ada sebuah data yang diberikan. Indonesia itu buat apa? Gitu. Jadi hilangkan bahwa kalau dapat ini celah Timur, Anda akan kaya raya. Apa yang terjadi sekarang? Apakah rakyat Timur Leste ya? Timur Leste mendapatkan nggak dari celah Timur? Dapat nggak? Yang menikmati siapa? Negara Australia menikmati. Jadi berhasilnya negara-negara lain untuk menguasai suatu daerah, sebenarnya lihatnya dari data literasi aja. Jadi literasi itu bisa bermanfaat, bisa juga bagi kita gitu, bisa juga tidak bagi negara lain dimanfaatkan. Bisa bermanfaat bagi kita, bagi negara lain yang punya kepentingan bisa dimanfaatkan. Politiknya sebenarnya bukan hal politika, namanya politik pecah belah. Divide and impera. Zaman baheula POC
pecah belahnya gimana? Antar mana? Antar kerjaan, Sultan. Ternate dengan Tridore ya. Untuk mendapat siapa? Untuk mendapat rempahnya. Ternate Tridore diadu domba. Gitu. Ternate Tridore gitu. Jadi diadu domba sehingga dapatlah rempah-rempah di situ di Maluku. Dan maka Belanda lebih mudah menguasai Maluku sampai dulu sampai ada Manado di situ banyak sekali dan termasuk juga Jendi masuk ke situ dan sebagainya. Artinya bahwa di situ cara negara lain untuk melihatnya adalah kemampuan literasi. Nah, lalu tarik Suriah ancuran ya. Apa yang dilakukan? Adu domba juga. Assad dan sebagainya. Afghanistan dua demikian gitu. Tapi alhamdulillah sini mulai dengan teknologi banyak, informasi banyak dari mulai medsos, maka sekarang kita dituntut untuk tahan terhadap literasi. Adu domba itu melalui medsos. Dan adu dombanya bukan antara kepala suku dengan kepala suku, antara sultan dengan sultan, antara kata gubernur dengan gubernur, bupati dengan bupati, tidak ada lagi sekarang. Antara apa? Masyarakat, suku dan suku. Maka ada yang memang suku yang ini kan dulu kan ketapang dengan kupang ketapang ya. Sekarang apa yang dibuatnya? Dibuat sekarang di prim yang namanya kampret dan cebong. Cebong kampret dengan kadrun. Betul? Di prim supaya ada diadu domba mana ke kadrun, mana ke kampret, atau misalnya mana ke kampret, mana ke cebong, gitu kan? Diadu domba. Apakah itu mempan? Mempan jika kemampuan literasi dan numerasi anak-anak kita di bawah standar. Mudah seperti air dan seperti bensin dan api, dus langsung. Jadi Bapak Ibu, sekolah penggerak ini sesungguhnya tujuannya bukan hanya dalam artian menggerak, tapi bagaimana menggerakkan kualitas daripada literasi, numerasi di sekolah ini supaya meningkat. Dampaknya tidak mudah anak-anak kena hoax, gitu loh. Bullying yang terjadi juga sebenarnya kan ada unsurnya hoaxnya. Oh ini loh. Oh yo semua nyerang anak-anak, ada yang kena bullying, tertekan, lalu dia bunuh diri. Atau ngajak teman-temannya untuk menyerang satu ini. Oh teman ini begini ngomong begini. Benar nggak? Oh benar gitu. Jadi dibuatlah supaya anak-anak itu tersudut. Lalu nyerang tawuran. Di daerah kami kemarin, sebelumnya di daerah Sumedang juga terjadi. Antar SMK. Dan orang masuk meninggal. Apa yang dilakukan? Di medsos Pak. Hoaxnya. Hoax dibuat medsos. Ini nyerang lah pakai arit. Dan meninggal anak itu. Kesimpulan apa? Karena kemampuan literasinya anak-anak. Nah, apa yang disebut literasi? Paling sedang adalah scientific base. Apa yang scientific base? Pertama, mengamati informasi itu, gambarnya. Benar ya ini? Benar ya siapa yang posting ini? Benar ya? Kedua, harus ada check and recheck, menanya. Benar nggak? Share. Sebelum share, harus nanya. Namanya konfirmasi atau tabayun. Benar gak bro? Oh, masa ini? Benar gak? Salah. Halo, tanya yang lain. Katanya bohong kamu ini. Gitu. Baru setelah mengatakan PGH dan ternyata datanya gak valid, maka kemampuan literasi kita sudah bagus dan tidak akan mudah kena hoax. Selama kita ada informasi, ini. Sekarang zaman pilpres ya. Pasti banyak informasi yang ditambah-tambah, dikurang-kurang, yang benar dikurang, yang memang benar dikurangi, yang sedikit ditambah gitu. Supaya apa? Supaya kita terprovokasi gitu loh. Selama itu datanya benar, oke. Tapi data yang diberikan adalah mengandung hoax dan itulah alamat kita akan diadu domba antar suku dengan tetangga juga ada domba gitu. Hati-hati deh. Karena mulai media sosial, mulai grup-grup WA komunitas, TikTok begitu. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, saya kira lebih besar dari itu tujuan daripada sekolah penggerak ini sebenarnya bagaimana memperbaiki kualitas
mutu pendidikan sekolah berbasis kepada siswa. Siswalah yang kita harus kuatkan supaya kapanpun, anak pun, dimanapun, dia tetap selalu critical thinking. Kedua, kreatif, selalu kolaboratif, selalu goyang-goyang, selalu mandiri, dan selalu dia menggunakan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah harapan kami di Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Maka dengan keluarnya hasil kemarin literasi numerasi melalui PISA, ditambah Bapak Ibu tiap tahun ada ANBK, maka diharapkan Garut apa? Singkatan Garut. Garut gitu. Gagah dan kan gitu. Jalele, ya Garut. Gagah dan belum ya. Jangan cemberut kan. Harus gitu untuk menjaganya. Jadi kalau orang Sunda tuh pintar, jadi saya tuh belajar orang Sunda tuh buat ini. Nah, begitupun literasi numerasi, apa yang kita ingin literasi numerasi mencerahkan gitu, membebaskan dari hoak. Itu intinya. Literasi itu adalah membuat anak kritis dan membebaskan anak dari tidak kreatif gitu. Ada selalu kreatif. Nah, Bapak Ibu, saya kira itu aja arahan dari saya. Ya atas nama Kementerian Pendidikan Kebudayaan, saya di Kementerian Pendidikan Kebudayaan selepas di Stura, saya hari ini menjadi Widya Prada ahli utama di Kemdikbudristek. Ada utama lah, nggak memikirkan, saya dari guru dulu bisa di utama nggak mikirkan. Ya, dan pensiunnya ditambah jadi 65 gitu. Jadi 65 itu kan berarti harus sehatnya. Harus sehat. Kalau 60 tahu kayak ye gitu maksudnya. Jadi harus sehat. Ya, semoga Bapak Ibu juga semua sehat walafiat. Amin. Dan kemudian selalu menguatkan tentang semangat untuk literasi dan numerasi. Dan Bapak Ibu semuanya tetap ya semangat ya. Tetap bahagia ya. Makin di penghujung usia pakai nah, kali Mak. Makin penghujung usia filosofisnya harus seperti pelari jarak pendek. Makin ke finish, makin kenceng. Makin ke finish, makin banyak amalnya. Karena makin kenceng kan? Makin kenceng kan berarti banyak gerak, banyak aktiviti, banyak kegiatan, banyak amal ibadah. Berarti makin bagus. Artinya menuju kepada husnul khotimah kan? Kalau makin ngeyeye, yang mau pensiun pensiun naon kita memikirkan literasi numerasi. Bapak Ibu, literasi numerasi itu adalah bukan sekedar cerita, tapi bagaimana anak Indonesia kokoh dan kuat dari pengaruh hoax, dari pengaruh informasi yang tidak bagus. Dan mudah-mudahan dengan demikian NKRI akan tetap ada, tidak bercerai-berai. Papua tetap ada di Indonesia, ya. Papua sedang diincar juga. Diincar Papua itu supaya lepas. Terus Aceh alhamdulillah berkomitmen untuk tetap di NKRI ya. Udah selesai masalahnya. Hanya kita teman-teman Papua ya, saya kerja keras ini bagaimana KKB itu memprovokasi gitu anak-anak Papua, dan anak-anak Papua malum literasi numerasi masih rendah dan kita harus bantu. Nah, tugasnya Pak Yani ya ke Papua kan. Demikian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Endang Ahmadi dari Dirjen GTK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah memberikan sambutan dan ilmu yang luar biasa untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin, seluruh acara telah kita lalui bersama. Semoga acara kegiatan lokakarya disiplin positif program Sekolah Penggerak Angkatan 2 ini senantiasa membawa manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Buah tomat disayat-sayat, bijinya banyak dimakan ngengat. Mari belajar sepanjang hayat, Sekolah Penggerak selalu semangat. Ada satu lagi Bu, boleh satu lagi Bu? Berbaju kurung si anak dara, sanggul berhias kembang melati. Kalau tersikap tutur bicara, mohon maafkan sepenuh hati.
Saya Yudi Citra Hendarman undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk foto bersama dulu, Ibu.